Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Anohako episode 23. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan episode sebelumnya, yang mana kini sekolah Taiki yakni SMA Eimei saat ini sedang mengadakan camp latihan di daerah pegunungan. Dan saat ini Taiki sedang dihadapkan situasi yang sulit, yakni ia yang harus memberitahu orang yang ia sukai kepada rekan-rekannya karena kini dirinya sedang ikutan sebuah permainan kartu. Dan di saat Taiki yang sedang merasa bingung harus memilih antara Hina dan Chinatsu, tiba-tiba di sini Kyo pun mengatakan bahwa Taiki pernah mengikau bahwa Taiki suka kepada Yusa, yang mana di sini bukan tentang masalah percintaan, melainkan Taiki hanya suka ketika sedang bertanding bulu tangkis dengan Yusa. Ayame yang tahu pun di sini malah menanggapi dengan serius, dan ia malah benar-benar berpikir bahwa Taiki suka kepada Yusa. Lalu kini permainan pun harus segera diakhiri karena mereka disuruh guru mereka untuk segera pergi tidur. Lalu setelahnya Taiki pun di sini berterima kasih kepada Kyo karena telah rela membantunya tadi. Lantas di sini Kyo pun mencoba bertanya kepada Taiki bahwa apakah Taiki tadi benar-benar merasa bimbang untuk memilih antara Hina dan juga Chinatsu. Seketika Taiki pun setelahnya terus kepikiran tentang manakah sosok gadis yang sebenarnya ia sukai. Hari esok pun tiba. Di sini Taiki terlihat sangat bersemangat dan ia telah siap untuk menjalankan latihan di pagi hari. Namun meski begitu, dirinya saat ini masih saja kepikiran tentang dua gadis yang kini sedang ia sukai secara bersamaan. Lalu setelahnya Taiki di sini dipanggil oleh salah satu rekannya yang di sini menemukan sebuah tas di dalam lobi. Seketika Taiki pun di sini teringat bahwa tas tersebut sebenarnya adalah milik Hina. Dan membahas soal Hina, ternyata mobil timnya Hina kini baru saja berangkat menuju ke tempat latihan. Dan untungnya Taiki tiap hari tak pernah melewatkan lari pagi, sehingga di sini ia pun masih sempat untuk mengejar mobilnya Hina. Hina yang tahu pun di sini merasa baper karena Taiki rela mengejar mobilnya demi dirinya. Lantas kini Taiki pun langsung saja kembali agar dirinya tidak terus-terusan baper ketika saling pandang dengan Hina. Namun ketika kembali di sini Taiki dibuat agak cemburu karena kini Chinatsu dan timnya sedang lari pagi bersama pria tampan sebelumnya. Pria tersebut bernama Kazuma. Beberapa saat pun berlalu. Di saat semua tim sedang istirahat makan siang, di sini Nishida dibuat iri dengan Kazuma yang terlihat bisa akrab dengan para gadis karena wajahnya. Namun berbeda dengan Haryu yang di sini cukup menghormati Kazuma karena Kazuma merupakan rekan bermain game dari Haryu. Lalu ketika selesai makan, di sini Taiki kebetulan bertemu dengan Chinatsu di depan ruang ganti. Yang mana di sini Chinatsu tiba-tiba menarik baju dari Taiki karena ia merasa penasaran dengan sikunya Taiki. Dan benar saja ternyata siku Taiki di sini terlihat terluka karena Taiki tadi terjatuh ketika bermain bulu tangkis. Seketika Chinatsu pun di sini mengambilkan plesternya dan ia pun langsung memasangkannya pada siku Taiki yang terluka. Dan tak lupa di sini Chinatsu menuliskan sebuah kata semangat tepat pada plesternya Taiki. Seketika Taiki pun di sini merasa agak baper dengan Chinatsu yang ternyata masih peduli kepada dirinya. Lalu setelahnya Chinatsu pun harus segera kembali karena ia sudah ditunggu oleh rekan-rekannya di lobi. Dan di saat Taiki yang sedang dipandangi Kazuma dari kejauhan, seketika Taiki pun di sini malah dibuat minder oleh Kazuma, yang mana seolah Kazuma di sini mengatakan bahwa Taiki di sini tidak pantas berada di sampingnya Chinatsu. Malam pun tiba. Di saat Taiki dan rekan-rekannya hendak kembali ke kamar, di sini Taiki sedang berpapasan dengan timnya Chinatsu. Namun yang membuat Taiki penasaran kenapa dirinya di sini tidak melihat keberadaan dari Chinatsu. Seketika Nagisa pun di sini mengatakan bahwa Chinatsu tadi sedang izin sebentar untuk lari-lari. Lalu setelahnya Taiki pun disapa Kazuma, namun dengan memanggil Taiki dengan sebutan penggemarnya Chinatsu.
Seketika Taiki pun di sini merasa sangat kesal, apalagi perkataan Kazuma di sini seolah Kazuma merupakan pacarnya Chinatsu yang sudah tahu betul tentang semua hal dari Chinatsu. Lalu setelahnya di sini Taiki tiba-tiba agak kepikiran tentang perkataan Kazuma tadi. Yang mana di sini Taiki pun bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar suka kepada Chinatsu secara romantis ataukah dirinya hanya menaruh rasa kagum kepada Chinatsu. Lantas kini Taiki pun memutuskan pergi keluar karena ia merasa khawatir dengan Chinatsu yang lari-lari di malam hari. Lalu setelahnya kita diperlihatkan Hina yang kini sedang mencoba mencari Taiki. Yang mana di sini Hina cuma merasa penasaran kenapa dirinya tidak melihat Taiki bersama rekan-rekannya. Namun karena Taiki kini sedang berlari sambil mencari Chinatsu, sehingga Hina tentunya tidak akan menemukan Taiki di penginapan. Lalu di saat Taiki yang sedang berlari, di sini ia masih saja kepikiran tentang Hina dan juga Chinatsu yang perlahan perasaan sukanya kepada mereka mulai saling tercampur menjadi satu. Yang mana untuk Hina di sini Taiki benar-benar mulai timbul perasaan suka kepada Hina setelah Hina yang kala itu menyatakan perasaannya kepada dirinya. Namun di sini Taiki masih belum bisa membalasnya karena di hatinya saat ini masih ada sosok Chinatsu. Sedangkan untuk Chinatsu di sini ia lagi-lagi dibuat bingung apakah perasaan sukanya saat ini benar-benar adalah sebuah cinta ataukah hanya sebatas perasaan kagumnya saja. Lantas ketika Taiki tak sengaja melihat sebuah tanda bahwa di sekitar sini ada beruang liar, seketika Taiki pun di sini malah membayangkan jika kini Chinatsu malah benar-benar bertemu dengan sosok beruang liar di sini. Lalu tak lama setelahnya, akhirnya Taiki pun di sini bertemu dengan Chinatsu yang rupanya kini sedang menggendong seorang nenek-nenek. Yang mana ternyata nenek tersebut tiba-tiba kakinya terasa sakit ketika nenek itu sedang mencari sebuah tanaman di gunung. Seketika Taiki pun di sini ikutan membantu dengan ia yang akan menggendong si nenek, sedangkan Chinatsu di sini tengah membantu membawakan barang bawaan dari si nenek. Lalu setibanya mereka di rumah nenek, di sini si kakek pun merasa berterima kasih dan meminta maaf karena kecerobohan si nenek yang memaksakan diri untuk naik gunung malam-malam. Lalu yang membuat Taiki dan Chinatsu merasa terkejut, di sini mereka malah dianggap oleh si kakek bahwa mereka berdua merupakan sepasang kekasih. Seketika Taiki di sini malah salah tingkah dan spontan mengatakan bahwa mereka berdua bukanlah sepasang kekasih. Namun meski begitu, di sini Chinatsu juga merasa agak baper karena ia saat ini baru sadar bahwa wajah Taiki tadi juga terlihat kelelahan, seolah merasa cemas terhadap dirinya yang pergi malam-malam. Lalu setelahnya di sini mereka pun diantar si kakek menuju ke penginapan sebagai bentuk balas budi setelah mereka berdua yang mengantar si nenek pulang ke rumah. Dan setibanya mereka di penginapan, di sini Taiki dan Chinatsu pun langsung menjelaskan kepada guru mereka tentang apa yang sedang terjadi kepada mereka baru saja. Lalu ketika Taiki yang baru tiba di kamarnya, di sini ia pun malah dibuat baper, apalagi dirinya tadi sehabis dianggap berpacaran dengan Chinatsu. Hari esok pun tiba. Saat ini Taiki dan timnya sedang melakukan latihan bulu tangkis. Dan di sini Taiki dan yang lainnya pun merasa terheran-heran dengan Ayame yang bisa-bisanya merayu para pemain agar tambah semangat. Yang mana jelas-jelas di sini Ayame hanya pura-pura saja, seolah dirinya benar-benar mendukung para pemain dari hati yang tulus. Lalu ketika Taiki yang sedang latihan, di sini Hina dan rekan-rekannya kebetulan sedang lihat-lihat Taiki yang sedang latihan. Seketika Taiki pun di sini menggoda Hina, apakah Hina kini sedang mencari barangnya yang ketinggalan. Seketika Hina pun di sini dibuat baper karena ia yang bisa melihat senyumannya Taiki. Lantas ketika Hina dan rekannya kembali ke tempat latihan, di sini Hina pun digoda oleh Nina bahwa Hina di sini tentu merasa sangat senang karena Hina hari ini bisa ketemu dengan Taiki. Hal ini dikarenakan Nina semalam melihat Hina yang begitu cemas karena Hina semalam sama sekali tidak bertemu dengan Taiki. Lalu di sini Nina pun mencoba membahas masalah api unggun yang harusnya Hina bisa mengajak Taiki untuk menari. Yang mana pada saat itu juga Hina bisa menagih Taiki untuk menjawab pernyataan cinta Hina kala itu. Namun di sini Hina pun menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak butuh sebuah jawaban karena yang terpenting dirinya harus bisa membuat Taiki benar-benar jatuh cinta kepada dirinya. Dan ya, episode kali ini benar-benar menggantung apakah nantinya Taiki akan memilih Hina atau Chinatsu sebagai pujaan hatinya.
Oke, untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.